Halo Bunda semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi ya Bunda dengan channelnya Arlin. Channel seputaran aktivitas harian saya di rumah sebagai ibu rumah tangga ya Bunda. Jadi ngapain aja, aku hari ini simak videonya sampai selesai. Dan jangan di skip-skip ya Bunda ya. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa memotivasikan kalian semua yang lagi mager-mager di rumah untuk beberes dan bersih-bersih rumah. Oke Bunda, aktivitas kali ini di sini aku itu mau deep cleaning untuk master bedroom, yaitu kamar tidur utama. Ini tuh aku mau ganti spray dan aku mau membersihkan kipas angin, mau membersihkan semuanya yang di kamar tidur ya Bunda ya. Nah, supaya kalian itu tidak bosan, di sini aku mau membagikan cara aku untuk berbahagia di rumah sebagai ibu rumah tangga. Nah, aku itu bahagia itu sebenarnya sederhana ya Bunda ya. Bahagia itu kita itu fokus aja sama diri kita sendiri, fokus dengan hidup kita sendiri. Jangan fokus dengan pencapaian orang lain, atau jangan fokus dengan kebahagiaan orang lain ataupun apa yang orang lain punya. Kita tuh harus fokus dengan diri kita sendiri, hidup kita sendiri dan rezeki kita. Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur ya Bunda ya. Jadi yang penting itu kita selalu usaha ya Bunda ya. Jadi kalaupun kita cuma berdoa aja tanpa usaha, itu pun juga tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Karena rezeki itu tidak akan jatuh di depan kita gitu ya, jatuh dari kayangan gitu ya. Jadi tanpa kita itu berusaha untuk mencarinya, kita tidak akan pernah mendapatkan gitu ya Bunda ya. Jadi selagi kita tuh fokus sama hidup kita, insya Allah kita berusaha dan berdoa ya, tentunya kita akan selalu dimudahkan. Nah, aku itu memang sama suami tuh tidak bekerja ya Bunda ya. Jadi hidup itu memang belajar ya. Jadi aku tuh selalu belajar dan belajar gitu ya. Bukan belajar lebih baik daripada orang lain, tapi aku tuh belajar lebih baik dari diri saya sendiri yang kemarin-kemarin. Jadi aku itu fokus aja dengan hidup saya dan aku tidak selalu fokus sama hidup orang lain ataupun pencapaian orang lain ya Bun. Jadi aku tuh selalu bahagia dengan apa yang saya punya dan selalu bersyukur apa yang saya punya. Nah, untuk berbagi tips nih Bun untuk masalah budgeting, saya itu kalau masalah budgeting itu Pak suami ya yang mengatur keuangan. Bukan berarti Pak suami itu tipe laki-laki yang yang pelit ataupun apa, bukan ya. Kita itu mengatur keuangan atau budgeting itu memang kita harus melakukan ya, dan itu tuh perlu gitu ya. Jadi supaya kita itu tahu pengeluaran kita per bulan itu berapa. Jadi Bunda di sini aku mau membagikan tips ala-ala aku aja ya. Di sini kalian bisa tiru kalaupun kalian mau, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Namanya kebutuhan seseorang itu dan gaya hidup seseorang itu pasti berbeda ya. Ini cara aku aja ya Bunda ya. Jadi memang aku sama Pak Su itu kan tidak bekerja, jadi uangnya itu saya taruh di investasi gitu ya. Saya tuh tidak punya uang, yang punya itu Pak suami ya tentunya. Jadi pas Pak Su dulu kerja sebelum menikah itu memang Pak Su kerja gajinya lumayan ya. Jadi setelah menikah itu sama saya dia tidak bekerja dan uang itu diinvestasikan di sini ya di Indonesia dan setiap bulan itu kita dapat bunga. Nah, bunganya itulah yang kita makan, yang kita buat makan ya buat kebutuhan sehari-hari kita berdua.
Ya walaupun pendapatannya itu tidak banyak, tapi kalau kita tuh pandai mengatur keuangan, kita itu pasti akan bisa ya Bunda ya untuk menabung dan juga untuk kebutuhan kita sehari-hari. Yang paling penting di sini itu pendapatan dan pengeluaran itu jangan sampai pengeluaran itu melebihi pendapatan ya Bunda ya. Nah intinya itu saja sih, sebenarnya simple kalau kita tuh pandai untuk mengatur keuangan. Misalnya nih ya Bunda ya, misalnya nih ini aku kasih contoh saja ya. Misalnya per bulan itu pendapatannya saya itu misalnya ya ini ya dengan nominal 30 gitu ya, 30 juta. Nah untuk kebutuhan sehari-hari kita makan, belanja, nge-mall, shopping, beli apa aja itu pengeluaran kita sebulan itu 10 juta misalnya ya. Jadi setiap bulan itu kita bisa nabung 20 juta gitu ya Bunda ya. Dan 20 juta itu kita kumpulin terus sampai 1 tahun itu sudah kelihatan ya Bunda berapa ya. Yang kita tabung selama setahun. Nah nanti kalau sudah ngumpul itu aku beliin lagi, investasi lagi Bunda. Dan perolehannya itu bunganya itu bertambah lagi gitu loh Bun. Jadi itu tuh cara yang ampuh menurut aku daripada aku beliin barang lain. Kenapa saya itu tidak suka beli emas? Karena nggak tahu Bun, aku tuh agak nggak suka sih beli emas. Walaupun banyak kelihatannya bunda-bunda itu simpan emas ya. Kalau menurut aku emas itu nggak begitu banyak menghasilkan atau making profit gitu, kayaknya enggak ya. Jadi aku tuh punya Bun emas gitu ya. Cuma kalau emas gede-gede itu memang aku tuh nggak suka ya pakai. Makanya aku tuh nggak pernah pakai perhiasan emas. Saya lebih suka pakai emas-emasan itu kecil gitu ya. Jadi kemarin tuh rencana saya itu mau beli emas yang batangan gitu, yang 100 gram gitu Bun. Tapi sama Pak Su dihitung-hitung lagi, katanya rugi gitu ya. Memang sih Bun, saya belum pernah namanya investasi berupa emas batangan. Kalau cuma emas-emas buat dipakai gitu, gelang, kalung gitu saya tuh punya. Cuma memang saya tuh nggak suka pakai emas-emasan gitu ya. Apalagi tering krompiong gitu. Nggak tahu lah, saya agak kurang suka Mam. Pernah saya beli emas agak gede kalung gitu sama Simbok ditaksir, ya udahlah aku kasihin Simbok aja. Pokoknya rezeki itu adalah doa dari orang tua kita juga. Jadi makanya aku kasihkan kalung saya itu sama Simbok ya. Ya mudah-mudahan aja rezeki kita itu akan selalu bertambah dan lancar dari manapun rezeki itu datang ya Bunda ya. Tapi yang paling terpenting itu doa dari orang tua, itulah yang membawa kita itu keberkahan. Oke Bunda, nah kalau sudah investasi kayak gitu, walaupun sebulan itu pendapatan cuma mungkin 2 juta, 3 juta, toh masih ada gitu ya Bun penghasilannya setiap bulannya bertambah. Misalnya tadi aku bilang contoh 30 juta itu bertambahlah ya 32 gitu ya. Jadi ya begitu Bun cara saya ya untuk berinvestasi. Sebenarnya mudah kalau memang ada uangnya ya Bun. Kalau tidak ada uangnya ya memang susah sih Bun. Jadi disinilah Bun aku tuh selalu belajar dari Pak Su ya. Jadi untuk pengeluaran itu memang kita tuh semampunya saja dan seadanya saja. Hidup sederhana ya, walaupun banyak orang bilang katanya aku hidupnya nggak sederhana. Tapi menurut ukuran saya itu aku tuh lebih sederhana daripada orang lain juga ya Bun.
Jadi aku tuh usahakan untuk ya menikmati hidup. Dan yang paling terpenting tuh hidup itu kita nggak punya cicilan, nggak punya utang, dan nggak punya, pokoknya kalau pengen beli apa-apa cash aja. Jangan sampai kita tuh gaya hidup kita tinggi, beli rumah nyicil lah, beli mobil nyicil atau beli motor nyicil. Sebaiknya kalau nggak ada tuh nggak perlu juga sih Bun untuk memaksakan diri. Soalnya kalau beli rumah nyicil itu takutnya kalau udah 10 tahun bisa nyicil akhirnya mandek, nanti takutnya rumah itu diambil lagi Bunda, kan rugi ya Bunda ya. Sebaiknya kalau kita tidak mampu nggak usah dipaksain ya Bun, hidup seadanya saja, menabung kecil-kecilan dulu. Nah itulah Bunda cara aku budgeting dan juga cara aku menyimpan uang dan juga hidup yang saya jalanin ya. Yang paling penting kita itu tahu pengeluaran kita sehari-hari ya Bunda ya. Pokoknya intinya jangan sampai melebihi pendapatan ya Bunda ya. Oke Bunda, di sini kita kembali ke videonya ya Bunda ya. Jadi sebenarnya hidup itu murah, yang mahal itu gaya hidup ya Bunda. Yang mahal itu gaya hidup. Jadi semuanya itu tergantung kalian aja sih. Untuk menjalani hidup itu mau dibawa kemana hidup kalian, mau dijadiin apa itu terserah ya. Karena orang tuh caranya itu beda-beda ya Bunda ya. Dan ini sih cara aku aja, semoga aja bermanfaat ya Bun. Oke Bun, di sini aku setelah ganti spray membersihkan segalanya, apa-apa aja yang perlu saya bersihin. Di sini aku juga lap-lap makeup aku yang sudah berdebu banget Bun. Jadi ini aku lap satu persatu untuk semua skincare aku ya. Jadi skincare aku tuh nggak begitu banyak, cuma ya pokoknya ada pelembab, ada serum, ada foundation ya, lipstick dan vitamin rambut, bedak-bedak gitu aja sih Bun. Dan di sini harta karung aku itu berserakan kemana-mana. Ini tuh koin. Dan aku tuh belum sempat untuk menukarkan koin-koin padahal sudah banyak banget ya Bun. Jadi lumayan Bun kalau dikumpulin tuh nanti jadi 50.000, 30.000 gitu kan, lumayan Bun. Ditukerin gitu. Cuma kadang aku tuh males Bun kalau nukerin tuh harus suruh ngitung sendiri gitu ya. Aku tuh paling males. Nah ini sambil aku bersih-bersih, di sini aku sambil refill aja untuk kapas yang sudah habis ya Bunda ya. Jadi bersih-bersih rumah itu kita bikin nyantai aja Bun, gak usah yang gerusa-gerusu gitu ya. Karena kita tuh di rumah bukan pembantu ya, jadi nyantai aja gitu ya Bunda ya, untuk membersihkan ya seada moodnya aja ya. Jadi yang penting kita tuh kadang ya rebahan, kadang yang bersih-bersih gitu ya Bun. Namanya juga emak-emak, kadang ada malesnya, ada rajinnya. Oke Bunda, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang masih mendukung channel saya, yang masih setia menonton video saya dari awal sampai akhir, yang masih setia komen juga. Pokoknya terima kasih banyak ya Bun. Semoga apa yang aku share bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata-kata yang kurang berkenan di hati bunda-bunda semuanya. Mohon maaf ya Bunda ya. Semoga pokoknya bermanfaat dan bisa menghibur kalian semua. Oke Bunda, sampai di sini saja videonya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah Bunda.